Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel kami yang tentunya oke. Pada video kali ini akan membahas tuntas tentang siapa ingin maju pemilihan calon kepala desa. Tentunya sebelum maju sebaiknya wajib tahu ya. Pemirsa atau Anda semuanya wajib tahu sifat dari calon pemilih yang nantinya dapat untuk memprediksi kira-kira berpotensi menang atau beresiko kalah. Ya, berpotensi menang atau berisiko kalah. Tentu jadi ikut pemilihan kepala desa tentunya sudah punya mental yang siap menang juga siap kalah. Adapun sifat dari calon pemilih adalah menurut saya itu ada 3 sebagai berikut. 1, sifat loyal, ya, di mana calon pemilih ini sudah ada hubungan dekat dengan calon kades, baik hubungan dekat secara fisik maupun psikologis. Sekali lagi, baik hubungan dekat secara fisik maupun psikologis. Biasanya ini adalah saudara kandung atau saudara tidak kandung tapi saudara dekat, ya. Bisa juga sahabat, bisa juga teman dekat. Intinya adalah mereka calon pemilih yang sudah kenal dengan calon kepala desa. Walaupun itu saudara dekat, juga kadang-kadang belum dijamin 100% memilih. Jadi kalau sifat loyal ini benar-benar sifat yang mencintai, benar-benar yang sifat yang ingin memilih calon kades yang dicintainya. Calon pemilih ini tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dengan apapun. Ibarat diiming-imingi uang, tidak mau. Mungkin kalau mau hanya uangnya yang diterima. Mereka tetap memilih yang dicintai. Ya, sekali lagi, uang diterima, tapi kemungkinan besar tidak akan memilih yang memberi uang. Waspadalah. Dan juga ini sifatnya adalah mereka membabi buta. Maksudnya adalah tidak mau tahu pemilih yang dicintainya itu mampu atau tidak. Pokoknya nggak mau tahu. Yang penting dia akan memilihnya. Dia akan mencintainya untuk memilih. Bahkan kalau memilih calon pemilih yang loyal ini, mereka justru akan memberikan atau membantu baik uang maupun bentuk barang lain kepada calonnya, ya. Jadi bukan malah diberi, dia akan membantu, bisa materi, bisa fisik, pokoknya dia itu membantu total untuk calon yang dicintainya. Jadi dengan adanya hal-hal seperti ini, ada sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya adalah bagi calon yang dipilihnya itu untung, karena tidak perlu lagi repot-repot, ya. Tidak perlu lagi melakukan pendekatan, apalagi dengan mengeluarkan uang. Jadi ini menguntungkan, ya. Untungnya lagi, ya, kalau yang dicintanya itu benar-benar calon kepala desa yang punya kompetensi. Ini
sungguh baik ya. Lah buruknya kalau yang dipilihnya itu calon kepala desa yang benar-benar tidak mampu. Nah, ini sangat merugikan tentunya ya. Karena tidak mampu kok dipilih ya. Karena alasan kedekatan. Nah, ini yang rugi ya, yang rugi bagi istilahnya sistem demokrasi kita. Nah, itu ada ya, dari sifat yang seperti itu ada. Maka sekali lagi kita perlu tahu itu sebagai calon kades. Ada yang benar-benar orang yang mencintai dengan segala-galanya. Ibaratnya mampu atau tidak mampu menjadi kepala desa itu akan dipilih. Ya, sekali lagi ini menguntungkan tentunya. Ini bahkan yang tentunya diharapkan oleh semua calon kades. Begitu kan? Untuk sifat yang kedua, ini adalah sifat objektif. Ya. Sifat objektif. Sebetulnya inilah yang diharapkan oleh semua kalangan. Ya. Sekali lagi, ini sifat yang sebenarnya diharapkan bagi banyak kalangan. Makanya di Undang-Undang tentang Desa nomor 6 tahun 2014 dalam satu pasalnya itu memuat bahwa menjadi calon kepala desa itu tidak perlu mengeluarkan biaya. Ibaratnya gratis ya. Gratis. Apa harapannya di undang-undang itu? Substansinya adalah agar para calon kepala desa atau nantinya kalau terjadi atau sudah terjadi pemilihan akan terpilih kepala desa yang benar-benar mampu, bukan benar-benar mampu uangnya ya. Jadi harapannya juga akan muncul generasi-generasi potensi yang ikut mendaftar, ikut berbondong-bondong ya, berpartisipasi untuk menjadi calon kepala desa ya. Jadi generasi muda yang pinter, yang punya kompetensi muncul karena uang tidak menjadi kendala. Itu sebetulnya yang diinginkan oleh banyak kalangan yang sudah tersirat dan tersurat di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Jadi sifat objektif ini adalah pemilih calon kepala desa yang benar-benar memilih berdasarkan kemampuan. Ya, sekali lagi sifat objektif ini adalah pemilih yang benar-benar memilih calon kepala desa yang menurut pendapatnya adalah benar-benar mampu. Baik mampu secara teknis di bidang pemerintahan desa ya, maupun teknis tentang IT. Tentunya kepala desa juga harus mengetahui arus globalisasi dan transformasi yang begitu cepat, penguasaan teknologi, komputerisasi, media sosial. Tentunya itu harus paham. Di samping tadi teknik tentang kinerja pemerintahan desa, teknik yang mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kompetensi atau kemampuan yang kedua adalah seorang kepala desa memang harus benar-benar mampu, punya kemampuan manajerial, menjadi pemimpin yang baik. Tentunya pemimpin yang baik kriterianya adalah dapat memplanning, merencanakan ya, mengorganising, yaitu dapat memilih barangkali perangkat desanya itu the right man in the right place, bekerja sesuai dengan kemampuannya, dapat menggerakkan
bawahannya atau para perangkat desa untuk bekerja atau berkinerja yang positif dan produktif. Yang terakhir, bahwa manajerial di sini adalah mampu mengevaluasi, mengawasi, mengecek para perangkat desa agar bekerja dengan, sekali lagi, bekerja dengan kinerja yang sesuai dengan regulasi dan SOP, standar operating prosedur, yang tentunya sudah dibuat. Ya, jadi itu. Bahkan kemampuan lain, yaitu seorang kepala desa harus mempunyai kompetensi sosiokultural, ya, dapat berhubungan dengan masyarakat dengan baik secara sosial, secara kultural, secara spiritual. Mereka agar mampu menjadi kepala desa yang dicintai rakyatnya, yang disegani teman-temannya, yang dapat mensejahterakan masyarakat. Itulah harapannya apabila calon kepala desa nanti terpilih menjadi kepala desa. Makanya sifat objektif ini, kalau benar-benar di desa misalnya itu banyak yang mempunyai sifat objektif, tentunya desanya akan maju, desanya akan menjadi produktif, desanya akan rukun damai, karena semua bergotong royong, berguyup rukun untuk membangun desanya. Desanya akan transparasi, desanya akan selalu bersilaturahmi dengan masyarakat. Bagaimana solusi untuk membangun desa yang baik? Bagaimana cara mensejahterakan? Dengan tentunya bekerja sama, bergotong royong. Itulah sekali lagi harapan yang diharapkan semua kalangan, agar para pemilih itu mempunyai sifat yang objektif. Berikutnya, sifat yang ketiga. Ya, saya ulangi lagi, sifat yang ketiga. Ya. Sifat yang ketiga ini adalah sifat yang abai atau masa bodoh. Ini yang betul-betul semoga tidak ada, atau ada pun semoga tidak banyak. Ya, sekali lagi, sifat abai atau masa bodoh. Inilah sifat-sifat yang berisiko memperkeruh atau dapat menodai demokrasi. Ya. Ini calon pemilih yang tidak punya pegangan, calon pemilih yang tidak punya pendirian, atau calon pemilih yang sudah punya sifat acuh tak acuh. Silahkan pada memilih. Saya pokoknya tidak punya pilihan, atau ada yang belum punya pilihan. Ya. Bisa juga nanti akan berisiko jadi golput, bisa juga nanti tidak akan datang ke TPS. Ya, itu. Disinilah tantangan para calon kades untuk dapat membujuk atau merayu agar pemilih yang punya sifat ini mau memilihnya. Ini perlu tantangan sendiri, perlu seni tersendiri untuk mendekatinya. Ya, ini juga dimungkinkan juga, walaupun menurut saya itu semoga tidak banyak, tetapi dalam pengalamannya itu bahkan banyak ini para pemilih yang, atau calon pemilih yang belum punya pilihan. Jadi ini perlu ada pendekatan secara mungkin strategi. Silahkan membuat strategi agar mereka mau memilihnya. Tentu harapan saya pendekatannya itu pendekatan yang sportif, ya. Pendekatan
yang tidak melanggar aturan, ya. Sekali lagi, pendekatan yang tidak melanggar aturan, agar nanti suasana atau pelaksanaan pemilihan kepala desa nanti menjadi rukun, damai, dan fair play, ya. Siapapun yang terpilih nantinya kita dukung, dan masyarakat desa tidak boleh terpecah belah. Sekali lagi, untuk yang kalah tentunya harus fair play, legowo, seperti janji semula bahwa jadi calon kepala desa itu siap menang dan siap kalah. Bagi yang terpilih tentunya tidak angkuh, tidak sombong, ya, merangkul semua calon kepala desa yang tidak jadi, dirangkul agar suasana desanya tetap kondusif. Juga dirangkul masyarakat yang tadinya tidak memilih tetap menjadi bagian dari masyarakat desanya. Karena kalau sudah jadi kepala desa, tidak ada istilah atau tidak ada gap, ini dulu mendukung ini dulu tidak mendukung saya, ya. Ini yang salah, ya. Karena yang namanya demokrasi itu harus berjalan seperti itu, harus berjalan secara pilihan, karena memang aturannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang sudah menang, jangan sampai mendiskriminasi masyarakat yang tidak mendukungnya, karena sekali lagi kepala desa sudah menjadi milik semua masyarakat, ya. Untuk itu semoga apabila nanti setelah mempelajari ini kalian dapat terpilih, tetaplah menjadi kepala desa yang bijaksana, dicintai masyarakat, disegani oleh siapapun, dan membangun desa dengan bersama-sama dengan gotong royong. Semoga setelah Anda dipilih jadi kades dan sudah terpilih, dapat membangun desa, membangun masyarakat untuk selalu bergotong royong, dan semua masyarakat bersatu padu saling mencintainya. Maka jayalah, majulah kepala desa yang terpilih nanti. Itu harapan saya. Demikian video saya mengulas tentang calon pemilih kepala desa atau sifat-sifat calon pemilih kepala desa. Semoga menjadi inspirasi. Sekali lagi, ini pendapat saya dan merupakan pengalaman nyata. Apabila ada kekurangnya, mohon saran pendapat dalam komentar di bawah ini. Komentarlah sebanyak-banyaknya. Nanti pada video selanjutnya akan menjelaskan dari hasil komentar-komentar pemirsa yang setia. Sebelumnya jangan lupa subscribe, ya, subscribe agar kami dapat meneruskan keterangan yang lebih detail lagi tentang bagaimana strategi agar jadi kepala desa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.